musik dulu guys. Satu musik buat kita semua, untuk teman-teman semua yang udah hadir. Lagu dari artis-artis kita yang sudah hadir di sini. Semua tangan di atas. Inilah perempuan penghujat, dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi Riva lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah, lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. Omongan apa tentang nangka? Malu anaknya melihat kelakuan Riva. Semuanya di tap-tap layarnya guys. Absen yang belum absen. Melihat kelakuan Riva. Melihat kelakuan Riva. Inilah perempuan penghujat, dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi Riva lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah, lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam Agama berbaut darah dan agama berbaut lendir sperma. Ini saya berikan judulnya ya. Agama dibasahi darah dan dibasahi sperma. Dari mana Uniriva kok bisa bicara seperti ini ya? Uniriva menunjukkan nanti data-datanya terkait tentang pertumpahan dan juga pertumpahan darah dan pertumpahan sperma. Nanti akan ada di sini semua nanti ya. Satu persatu pelan-pelan. Gimana? Oke, silahkan kalau mau duluan ya. Oke. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri judul live streaming kali ini adalah debat melawan penghujat, dan di sini kita akan membongkar aib agamanya, ya. Dan memang ini perlu untuk kita lakukan supaya umat-umat Mokondo mengerti bagaimana moralitas Tuhan mereka. Nah, kalau kita bicara Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, ya. Nah, Nabi Muhammad itu orang yang sidik, amanah, fatonah. Nabi Muhammad itu laki-laki bertanggung jawab, bekerja, ya. Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk mengasihi orang tuanya dan mengimplementasikannya, ibumu. Bahkan dia mencintai ibu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad itu mencintai istri-istrinya. Nabi Muhammad mencintai anak-anaknya. Nah, sekarang kenapa saya mau membandingkan dengan moralitas Tuhannya umat Kristen? Ada 3 Tuhannya, ya. Ketiga-tiganya kita buka moralitasnya. Pertama adalah bagaimana moralnya dalam menghadapi manusia keseluruhan. Teman-teman lihat, perhatikan ya. Ini adalah ayat aspek moralitas Tuhannya, oten tiga-tiganya ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kalian lihat bagaimana cara mereka ketika memerangi orang lain. 1 Samuel pasal 15 nomor 3. Jadi, pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan. Dengarkan baik-baik ya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bun-bunlah semua, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Ini moralitas ketika sedang berperang. Apalagi ketika damai, guys, ya. Sedangkan berperang aja nggak ada aturan. Nah, berbeda terbalik dengan Nabi kita Muhammad SAW, teman-teman. Banyak ayat yang bahkan
dalam Sahih Muslim 3280, karena saking banyaknya saya pindahkan. Nanti kalau mau data primernya ada di sini ya, saya tunjukin. Tapi kita tunjukin saking banyak ayatnya ya. Nabi Muhammad itu dilarang di sini nih. Sahih Muslim 3280. Dan di sini dikatakan seorang wanita didapati telah terbunbun di suatu peperangan. Maka Rasulullah SAW melarang membunbun wanita dan anak-anak. Ini moralitas Nabi kita dibandingkan dengan moralitasnya Tuhan Robert Lele Mokondo, yang mana membunbun anak kecil yang tidak berdosa. Nih, satu, moralitas dalam aspek perbudakan. Ini nih, Tuhannya si Mokondo ini teman-teman, dalam Imamat pasal 25 nomor 46, dia memerintahkan orang Israel untuk memperbudak untuk selama-lamanya. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu, yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Nih ya. Sementara Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk apa? Ini Al-Quran perintahkan apa? Nih. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia amal-amal yang tinggi derajatnya di sisi Allah? Salah satunya adalah diantaranya memerdekakan budak. Dalam agama Oten, budak itu bukan dibebaskan. Ketika Tuhannya belum jadi orang, budak diperintahkan diperbudak selama-lamanya. Ketika jadi orang, apa yang mereka lakukan? Apa yang Tuhannya lakukan, tiga-tiga Tuhannya? Yaitu mengajarkan bagaimana tutorial menjadi budak yang baik. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramat, tapi juga kepada yang bengis. Maka di sini timbul pertanyaan nih, Robert Lele ya. Tolong jawab, kemarin lu nggak jawab pertanyaan gua. Hari ini tolong pertanyaan gua ya. Kalau lu memang pernah kuliah ya, tolong jawab pertanyaan gua. Di dalam ayat 1 Petrus pasal kedua nomor 18 diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada majikan yang bengis. Pertanyaannya, kalau lu jadi budak, lu didobol sama majikan, lu boleh melawan nggak? Kalau boleh melawan, di mana datanya? Ya. Sekali lagi gua ulangi ya. Tuhan lu mengajarkan melalui Petrus, kalau seandainya lu jadi hamba, lu harus patuh kepada majikan bengis. Maka pertanyaannya dari ayat ini, kalau Robert Lele sekeluarga jadi budak, maka lobangnya mau didobol sama majikan yang bengis, boleh tidak melawan? Kalau boleh, tunjukkan dalilnya. Itu ya aspek moralitas dalam acara peperangan dan perbudakan ya. Memang agama Kristen ini sejak semula sudah memfasilitasi perbodokan dan bahkan melegitimasi, bahkan mengajarkan bagaimana tutorial menjadi budak yang baik, yaitu dengan tidak boleh melawan kalau kau punya majikan bengis. Ini fakta moralitas Tuhannya umat Kristen. Beda dengan moralitas Nabi kita, malah menikahi budak dan memerdekakan budak. Tapi Oten justru Tuhannya memerintahkan untuk perbudak untuk selama-lamanya. Dalam peperangan menghabisi anak kecil dan perempuan tidak berdosa. Dalam perbudakan memerintahkan perbudak untuk selama-lamanya. Baik Tuhan Bapa, Tuhan Anak sama aja sama Tuhan Roh Kudus, sama aja sama Paulus, kelakuannya sama aja. Dan terbukti sepanjang sejarah peradaban teman-teman, kalau teman-teman tahu, ada satu doktrin namanya doktrin Dum Diversas, dikeluarkan oleh Paus Nikolas kelima. Dan ini legitimasi untuk Raja Alfonso kelima memperbudak orang-orang di luar Kristen secara abadi. Datanya gue tunjukin ya. Oh udah. Jadi ya, oke, siap. kenapa mau ngomong terus? Ya, nggak ada waktu lagi. Nah, biasa. Ini kalau nggak ngerti arti prolog seperti ini, diam. Giliran saya. Oke. Jadi shalom teman-teman semua ya, ketemu lagi kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Hari ini kita diajak debat sama Simkalayu ya, tentang namanya moralitas. Ya, moralitas antara Tuhan kita Yesus Kristus dan yang namanya nabinya. Mungkin dia nggak ngerti arti prolog, jadi kita langsung aja ya, 1 menit ini prolog. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan moralitas di dalam kehidupan kita di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini kasih yang luar biasa ini ya. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ini dengan jelas ya, Tuhan kami mengajarkan untuk mengasihi. Ya, moralitas Tuhan kami ini sangat jelas. Makanya ketika waktu Anda berbicara tentang Tuhan, yang ada di dunia ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada yang bertentangan dengan hukum kasih. Kau cari dimanapun di dunia ini, di segala macam apapun tidak ada yang bertentangan dengan hukum kasih. Dan dia tidak bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh nabinya tadi,
bagaimana nabinya itu punya moral ketika waktu kawin dengan anak kecil. Di mana moralnya? Dia nggak bisa menyampaikan kawin sama anak kecil, mengajarkan orang ketika waktu pindah agama, itu maka bunuhlah. Di mana omong kosong tentang perang? Ini orang hanya ganti agama nih, sabda Nabi nih. Jadi kalau tentang moralitas nih, Sunan Nasai 3991 ya. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nggak usah lu ngomong tentang perang. Ngomong yang ganti agama aja di-kill kok. Makanya hidup mereka dalam yang namanya kebodohan ya. Apa moralitas diajarkan untuk minum kencing onta? Cebok pakai batu. Itu moral apa adab seperti itu? Hah? Dia ngomong orang suruh sunat, dia nggak sunat. Moral macam apa? Mengajarkan hal seperti apa? Dia ngajarin orang berpoligami hanya batas sampai 4. Dia kawin sampai 9, 11. Apa yang diajarkan dengan moralitas seperti itu? Tidak ada. Ngomong tentang yang namanya peperangan ada ini. Omong kosong, dia nggak menunjukkan dalil. Dia nggak menunjukkan segala sesuatu yang ada kepada nabinya. Makanya aku tanya, kau ngerti prolog? Nggak ngerti. Dia nggak bisa menjelaskan bahwa nabinya mempunyai moralitas yang baik. Kawin sama bocil, di mana ada moral yang baik? Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu melarang dan tidak bisa diajarkan di Indonesia. Moralnya nggak ada. Ngapain lu percaya sama orang yang moralnya nggak ada? Yang hanya ngajarin cebok pakai batu, yang ngajarin poligami sampai 4, tetapi tidak mengerti hati manusia, hati perempuan. Dia kawin boleh sampai berapa? Sampai 9, 11 dan seterusnya. Bahkan yang dikatakan, ya, ini kalau kita lihat ya, Kaulah binti Hakim, ini kita lihat ya, di dalam Sahih Bukhari 4721 kalau nggak salah. Ya. Ini hibah dikasih, ini moralnya seperti apa ini? Nih, Sahih Bukhari 4721. Kaulah binti Hakim adalah seorang perempuan yang hibah dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah pun berkata, tidaklah seorang wanita malu mengibahkan dirinya ya kepada diri Nabi ya. Kemudian turun ayat. Wow, kalau ngomong tentang hibah diri, langsung turun ayat. Turji'u man tasya'u minnuna. Ya. Kemudian Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Wow. Kalau tentang hibah-hibah, cepat sekali. Cepat sekali kalau mau keluar hibah-hibah untuk yang namanya, sini sayang, ayo. Turun ayat. Al-Azab 51, turji'u man tasya'u minuna. Ya. Makanya, kalau kita dengar apa yang disampaikan olehnya, tidak ada yang menyangkut moralitas. Kalau ditanya tentang 1 Petrus 2 ayat 19, ya, ini dengan jelas dikatakan bahwa sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang harus ia tanggung. Jadi segala sesuatu kau mau tanya apapun, itulah kasih yang nyata. Sekarang ku tanya kau, ya, apakah nabimu punya moralitas? Ya, sebutkan moralitas kebanggaan dari nabimu. Apa moralnya apa? Sebutkan satu dalil. Aku mau tahu nih. Silakan. Oke. Sudah mulai kepiting rebus teman-teman ya. Merah menyala ya. Perhatikan teman-teman. Sungguh Robert Lele mengakui kalau Tuhannya tidak bermoral dengan mengasihi para penjahat, yaitu dengan kasih musuh, tapi menyuruh budak untuk menderita. Ini ayat yang dibaca sama Robert Lele teman-teman. Perbudakan. Perhatikan baik-baik ya. Dikatakan di sini ya, bahwa bentar ada telepon ya. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang mengisi yang bertanya. Dengan ayat ini, kalau lu jadi budak, kalau lobang dubur lu diincar sama majikan, lu boleh lawan nggak?
Kalau di Islam jelas tidak ada ketaatan kepada kemungkaran. Nah Tuhan lu ngajarin gini harus patuh sama majikan bengis. Kenapa nggak dijawab Robert Lele Bokondo? Ini nih, sebab adalah kasih karunia. Lu potong lagi ayat lu. Jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan lu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Memang Tuhan lu suka memberikan penderitaan kepada orang yang tidak seharusnya menerima penderitaan. Karena Tuhan lu nggak ada moral. Moral Tuhan lu itu berbaik-baik dengan penjahat. Makanya dia katakan, aku datang untuk pendosa. Kayak Lina Wijaya, Mokondo Taipudin, itu dijabah sama Tuhan lu. Makanya pesunda lebih dulu masuk kerajaan surga. Karena agama lu itu berpihak kepada orang-orang jahat. Makanya orang baik tidak boleh melawan orang-orang jahat. Di sini nih, Tuhan lu aja nggak bermoral membiarkan orang-orang yang adalah budak menderita. Karena menurut Tuhan lu, menderita itu adalah kasih karunia. Ngapain jadi oten kalau menderita? Nah makanya gue tanya, lu bilang tadi apa? Ajaran kasih ini gue bikin situsnya menjawab ini agama kasih atau agama kasihan, nih gue yang tulis nih. Dalam agama lu diajarkan untuk apa? Kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Kau tahu nggak bagaimana cara mengasihi diri sendiri dalam agama kau? Baca ayatnya. Pasrah kalau ada yang minta, Lukas 6:30. Berilah kepada setiap orang yang minta padamu. Kalau kau diminta binimu sama orang, kau harus pasrah. Dan janganlah meminta kembali. Nggak boleh kau rebut kembali binimu, Robert Lele. Ini Tuhanmu yang ngajarin. Bermoral sekali bukan? Harus kasih sama yang pinjam uang. Walaupun kau miskin, kau nggak ada di sini aturannya kalau kau kaya. Tapi di sini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jangan menolak. Tuhan kau ini memang berpihak kepada penjahat, para penjajah. Supaya kalian yang miskin ini tambah miskin. Supaya yang menderita tambah menderita. Yang lebih parahnya lagi, Tuhan Bapak nih. Tuhan Bapak ini Tuhan anak ngata-ngatain perempuan nih ya. Dikatain perempuan dogi nih. Kata si Joseph, kau cihua-hua kecil. Yang paling parah tuh Tuhan Bapak. Tuhan Bapak ngambil bini orang. Kau hibah itu atas kerelaan diri perempuan itu. Tuhan kau, bini orang yang diambil, Robert Lele. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhan kau ngambil bini orang, dikasih kepada Nabi Daud, nabi kesayangannya yang adalah nenek moyangnya. Inilah kerjaan Tuhan kau, Robert Lele. Kalau nabiku kan dapat hibah, orang yang mau. Ini Tuhan kau ngambilin bini orang, belum tentu perempuannya mau. Dan bahkan yang parahnya lagi, Tuhan kau Daud yang berzina, yang dikasih malapetaka itu adalah bininya yang diambil, disuruh tidur sama anaknya Absalom. Inilah kelakuan moralitas Tuhannya, Robert Lele. Nggak setara dengan moralitas Nabi Muhammad SAW. Kalau katanya mana moralitas Nabi Muhammad SAW, kepada siapa mau katanya? Sebaik-baik mukmin yang paling baik kepada istrinya, dan mukmin yang terbaik yang bisa menjaga tangan dan lisannya untuk tetangganya. Ibumu. Lah Tuhan kau berbakti nggak pada mamanya? Nggak ada. Bahkan ketika mamanya itu di dunia, dia melengoi, tinggalkan dia ke surga papa. Mamanya nggak tahu menau dia di dunia, miskin menderita dia nggak peduli. Makanya nggak ada cerita tentang mama Tuhanmu. Nah, tolong lu jawab pertanyaan 1 Petrus pasal 2:18 tadi. Di situ perintahnya, kalau lu adalah budak, Robert Lele, sekeluarga, kalau lu harus patuh kepada majikan yang bengis. Pertanyaannya, kalau lobang lu didubul sama itu majikan, boleh nggak ngelawan? Dan coba lu tunjukkan 1 ayat Tuhan lu pernah berbakti pada mamanya. Kalau moralitas Nabi gua kan banyak. Menjaga istrinya, mengatakan bahwa paling baik kepada istri itu adalah mukmin terbaik. Kepada tetangga, kemudian mengajarkan bagaimana mengasihi anak. Tuhan lu nggak ngajarin apa-apa. Punya anak kagak, punya bini juga kagak ya. Muridnya pun nggak percaya sama dia. Makanya waktu dia ditangkoi Hansip, dia kabur murid-muridnya. Orang dia nggak percaya kok. Gimana mau percaya sama orang pelin-pelan? Maka gua bertanya sama lu sekali lagi. Dan paling parah, Tuhan lu buka celana dalam. Tuh tadi gua udah tunjukin ayatnya kan. Nahum pasal 3 ayat 5. Tuhan lu untuk mempermalukan orang lain, dibuka celana dalam orang lain. Katanya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ketika Daud nenek moyang Tuhan lu berjoni, lu tahu nggak yang dihukum siapa? Anak hasil perjinahan itu. Makanya ditemukan 796 anak kecil di Irlandia karena Katolik pada waktu itu tidak mau memakamkan anak itu karena hasil perjinahan, lalu dimasukkan dalam septic tank. Datanya gua ada, nanti gua tunjukin. Inilah bukti karena ayat dalam kitab lu merusak peradaban. 790 anak kecil ditemukan di Irlandia karena anak hasil perjinahan. Kenapa? Anak Daud ditulahi selama seminggu sampai meninggoy, padahal bapaknya yang menikmati bini orang. Ini moralitas keji, Robert Lele. Sadar saudaraku. Oke, saya diam nek. Giliranku nek. Diam. Diam. Mulut kau terlalu muka layu ini. Nenek-nenek kalau mukanya seperti ini ya kita nggak usah heran teman-teman. Kau mau ngomong Tuhan kami seperti apapun, Tuhan kami sudah katakan ya. Jadi kau katakan tadi tentang yang namanya 1 Petrus 2 ayat 18.
Tuhan Yesus sudah katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, ini Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang membun-bun kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, mereka berbuat demikian karena mereka menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi kita akan dibun-bun. Ya, kita nggak heran teman-teman. Segala sesuatu Tuhan udah katakan. Tetapi kita pun dalam Matius 10 ayat 18, seperti yang kau tanya tadi, lihat aku mengutus kamu seperti domba-domba di tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tidak diajarkan untuk jadi bodoh seperti Nabi yang kau ajarkan. Nabi kau ajarkan untuk kalian itu jadi umat buta huruf. Kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kami mengajarkan kebenaran kepada kalian supaya kalian mengerti. Jangan jadi bodoh, jangan jadi buta huruf. Yang nabimu ajarkan, ya, ini nabimu mengajarkan hanya suatu hal yang tidak ada gunanya. Moralitasnya apa? Sekali lagi nih, kalau kau benar-benar mengajarkan moralitas, nabimu mengajarkan moralitas, kita ngomong aja nih, ada kitab yang namanya, ini moralitas ya teman-teman. Ini kitab Qurratul Uyun, kitab seks. Ini moralitas seks. Ya, hanya mengajarkan seks teman-teman, ya. Dan ini ada ISBN-nya. Ini Qurratul Uyun diajarkan kepada anak-anak yang baru di pesantren, yang baru yang namanya akil balik. Coba kita bukakan dalam halaman 116 ya teman-teman. Nih, kita bukain nih. Doa saat keluar air mani. Jadi di sini ada nih yang namanya moralitas. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menciptakan manusia dengan air maninya. Nih ya teman-teman. Jadi setiap kali mau keluar air maninya harus ada doa dulu guys. Yang jadi masalahnya nih moralitas nabimu ketika punya yang namanya 9 istri, apakah dia punya moralitas kepada istri-istrinya? Apakah setiap kali mau cerot, contohnya nih ada 9 bini nih ya kan? Dia mau keluar sambil keluar berdoa 1 bini, atau pertama perlahan-lahan 1 bini atau sekaligus, atau dia sambil VC 5 gitu ya kan. Nah, sambil VC 5 semuanya. Jadi waktu dia mau keluar tuh seperti apa? Nah, ini kan yang diajarkan dalam kitabmu. Ya. Doa saat air mani keluar. Jadi kalau ada 9 bini di sini, apakah moralitas kepada 9 bini ini keluarnya cerot 1 kali 9 bini? Kutanya kau, apakah dia hanya keluar kepada 1 bini atau 9 bininya? Dia harus mengeluarkan cerot 1 doa. Ya, jadi contohnya kayak gini. Ya Allah, segala puji syukur, cerot gitu. Atau satu lagi, cerot 9 bini. Ini karena 9 loh, dalam satu waktu teman-teman. Ya, jadi ini saya tanya, apakah dia akan keluar dalam sekaligus kepada 1 bini, atau dia keluarnya berbagi. Jadi masing-masing dapat air nih. Karena ini ada doa saat keluar air mani. Ini halaman 118 tentang kitab Qurratul Uyun ya. Kutanya kepadamu, apakah nabimu punya moralitas terkait dengan istri-istrinya? Ini kan ada 9, ya kan? Ada 100, ada 9 nih. Kemudian dia punya yang namanya hasil dari halaman ini, ya. Kalau yang namanya, kalau mencapai puncak kenikmatan, ini dulu nih. Apakah dia keluar 1 bini, atau hanya 1 saja? Jadi cerot. Ini moralitas nabimu kepada bini dulu. Jangan yang lain dulu, teman-teman. Ya, coba teman-teman berpikir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya dalam 1 malam. Saat itu beliau ada 9 istri nih. Nah, kalau yang diajarkan nabinya di dalam kitab Qurratul Uyun ini, doa saat air mani keluar, segala puji bagi dia yang menciptakan manusia dari air mani. Nah, apakah dia keluarkan hanya kepada 1 bini atau 9 bini? Ya, karena ini namanya moralitas nabi. Mau keluar semuanya atau hanya kepada 1 bini aja? Ya, itu pertanyaan saya ya kepada dirimu tentang yang namanya moralitas nabi kepada istri-istrinya. Apakah cerot, atau hanya sekali cerot? Pici 5 langsung cerot sekali kepada 9. Silakan. Oke.
Dah ya. Oke. Oke, si Robert Lele mempertanyakan aktivitas seksual Nabi kita. Di sini seolah-olah Robert Lele ini lagi minder. Aktivitas seksualnya sama Tuhannya yang nggak diatur. Tidak ada aturan dalam berhubungan seksual si Robert Lele sama Tuhannya. Atau si Robert Lele ini mungkin malu Tuhannya punya penis tapi tidak berfungsi. Sementara Tuhannya pernah mengambil bini orang untuk diberikan kepada nenek moyangnya. Tidak dijawab, tidak dibantah, tidak dibela. Berarti betul. Dan si Robert Lele tidak menjawab tentang pertanyaan saya 1 Petrus pasal 2:18. Apakah Robert Lele akan melawan? Dia bilang kami diutus menjadi cerdik seperti ular licik. Ular itu Robert Lele, kan ular itu simbol iblis di agama lu. Nah, dan pertanyaannya adalah kalau kau mau didobel boolmu, kau lawan nggak? Itu pertanyaannya. Nah, karena ada perintah untuk taat. Nah, perkara cerot-cerot tadi, loh, bukannya Tuhan kau bikin tutorial untuk berhubungan seksual tanpa berdoa? Ini Tuhan kau kan ngajarin itu. Loh, gimana kok Robert Lele? Makanya kitab kau itu di-ban di mana-mana. Ya, ini kita lihat Yeskiel pasal 23. Nih, kau tengok ya. Ntar. Tunggu perkara tentang ini nih. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai. Tidak ada umat Kristen yang tahu bagaimana bentuk aurat keledai gara-gara Tuhan kau memberitahu ternyata ada punya laki-laki mirip punya keledai. Ini gara-gara informasi ilmiah dari Tuhan kau nih. Sampai detik ini aku baru tahu kalau ada jakar manusia yang panjangnya kayak kuda. Tuhan kau kayak Tuhan kau tuh terobsesi kali sama jakar kuda. Mungkin karena punya dia kecil, aku nggak tahu ya. Nah, dan kau bilang tadi apa? Nabi kami mengajarkan kami untuk tidak belajar. Kok berdusta kau dalam segala hal, Mokondo? Bahkan Tuhan kau memilih murid-murid yang idiotai. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Lah, murid Tuhan kau sendiri idiotai, Mokondo. Kenapa kau nggak malu dengan hal ini nih? Orang bersahaja di sini idiot. Idiot murid-murid Tuhan kau, Mokondo Lele. Nah, ini dan bahkan yang tidak boleh di Islam itu ada perintah untuk tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Kami diwajibkan belajar. Kau diajarkan apa nih? 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Robert Lele lihat nih ayat baru nih. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kalian dilarang belajar, Robert Lele Mokondo. Makanya di abad ke-9 itu hancur Eropa itu gara-gara Kristen menjadi mayoritas. Dan peradaban Islam yang mengeluarkan. Karena kalian nggak boleh belajar. Terima aja doktrin imanisasi. Nah, lagi-lagi gue kembali mempertegas Tuhan lu bahkan mengatakan perempuan itu dogi cihua-hua, nggak dibela sama Robert Lele. Beginikah moralitas Tuhan lu yang juga memberikan bini-bini orang nih? Nggak dijawab lagi sama Robert Lele. Beginilah firman Tuhan, aku akan mengambil istri-istrimu cerot di depan matamu cerot, memberikannya kepada orang lain cerot. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Bahkan Tuhan lu seperti pembuat film merencanakan hubungan cerot-cerot orang di depan Bani Israel. Anak kecil nonton loh itu, Robert Lele. Ini moral Tuhan seperti ini. Tuhan mengambil bini orang lalu disuruh sikidi papap siang bolong di hadapan orang banyak untuk menghukum si Daudnya. Padahal yang memakai pagina istri orang Daud, nenek moyang Tuhan lu, tapi yang dihukum bini-bini si Daud. Robert Lele kenapa mukanya langsung merah? Dan bahkan Tuhan lu saking gak bermoralnya, Daud yang meniduri bini orang yang ditulahi anaknya. Ini kejam banget Tuhan lu, Robert Lele. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ini gua baru membahas tentang moralitas Tuhan lu. Nanti gua akan tunjukkan apa implikasi buruknya buat peradaban. Gara-gara ayat ini apa yang terjadi di seluruh peradaban. Ini belum sesinya karena kita masih ada 5 sesi lagi nih, 55. Nah, tolong lu bilang kepada jemaat lu di situ, Tuhan lu bermoral. Lu bilang Tuhan lu mengajarkan kasih gini ya. Tuhan lu bilang apa para pesundal? Pesundal itu tidak dihukum, Robert Lele. Artinya dia melegitimasi persundalan. Dan bahkan ada upah kudus, sundal itu dikuduskan Tuhan. Dan bahkan Tuhan lu itu temenan sama pesundal. Bahkan kakinya dicium sama pesundal. Ini Tuhan lo, kelas Tuhan. Circle-nya aja pesundal lo, Robert Lele. Nah, bahkan Tuhan lu itu kakinya dicium sama pesundal. Gini moralitas Tuhan lu nih. Ya, temenan sama pesundal gitu.
bahkan dihidupi sama perempuan-perempuan kaya, nggak pernah kerja. Ini moralitas Tuhan, baik Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, sama-sama nggak ada moral dalam aspek moralitas. Kalau kita bicara moral itu ajaran kebaikan kepada orang terdekat, keluarga sendiri. Makanya gua tanya, tunjukin satu ajaran atau perilaku Tuhan lu yang memuji ibunya atau memuliakan ibunya. Karena setahu gua, waktu dia hilang 12 tahun, mamanya 3 hari 3 malam nyari-nyari dia, padahal kan dia Tuhan tuh. Apa salahnya dia mengutus malaikatnya untuk kasih tahu, mama, saya lagi di sini? Enggak, ketika mamanya ketemu dia, apa yang terjadi? Kenapa kau cari aku? Bukankah aku ada dari sini? Malin kundang ini robek lele. Pas mau ke surga juga nggak ngajak-ngajak mamanya robek lele, malah diajaknya orang jahat. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tapi omong doang. Tenang, udah waktu. Ya. Oh iya. Tenang muka Iya, layu, waktunya udah selesai muka layu, santai. Jangan kau panas. Kau tidak menjawab sedikit pun terkait dengan nabimu yang suka cerot-cerot dengan 9 istri itu. Kau tidak menjawab apapun yang kutanya ketika moralitas nabimu tidak ada. Ya. Tidak ada kau menjawab ketika waktu tadi kutanya. Makanya kutanya nih, Rifa, muka layu, dengarkan. Ketika nabimu mengajarkan untuk kawin dengan 9 bini ini, kutanya lagi kau. Kupertegas lagi. Ini dia cerotnya kepada satu istri atau 9 istrinya tentang doa. Saat air mani keluar, istrinya ada 9, moralitasnya kepada istri-istrinya gimana? Kau jawab dulu ini. Dari tadi ku jawab semua pertanyaan kau. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4, ya. Jadi segala sesuatu itu tadi ku jawab. Terkait dengan Tuhan kami mengajarkan supaya kami pintar, kau bilang kami itu tidak pintar. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya kami diajarkan untuk jadi pintar, beda dengan Islam. Ini kau baca nih, ya. Nabi kau mengatakan apa? Sunan Nasai 2111. Sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Islam tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Bodoh. Makanya kalian sampai hari ini tuh hanya menghafal. Tidak tahu artinya, bodoh. Sejak kapan kalian mengerti artinya dari kitab kau? Udah aku survei semuanya, kalian itu semua bodoh. Ya, tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan. Kalian hanya waqalu ya ayyuhalladzi nuzila, apa artinya tidak tahu. Bodoh. Kalian diajarkan untuk membaca bahasa Arab tapi tidak mengerti artinya, bodoh. Kami di Indonesia, kami minoritas tetapi berkualitas. Kami tidak ada yang ngemis-ngemis di jalan, tidak ada. Kalau kami 10 orang terkaya, kau lihat saja siapa. Sekolah terbaik, siapa pun yang punya tuh sekolah terbaik. Ya, pendidikan terbaik. Nggak ada kayak yang namanya sekolah-sekolah cabul kau yang kau katakan tadi. Tidak ada yang namanya sekolah itu mengajarkan untuk tunduk sujud. Apa itu? Kau coba cek-cek dulu di pesantrenmu itu. Kau lihat aja. Rumah sakit terbaik itu adalah rumah sakit Kristen. Tidak seperti yang kau ajarkan ini. Bodoh semua ini. Membaca tapi tidak ngerti. 10 dari 100 semuanya itu. 100-100-nya tidak ada yang tahu arti yang ketika waktu dibaca. Giliran dibaca bingung. Hah? Apa yang dikatakannya seperti itu? Moralitas apa? Tidak ada. Kau mau tanya lagi, kau pertanyaannya dari tadi ini melenceng. Di mana moralitas? Ketika waktu Tuhan Yesus disalib, ku jawab ya. Ketika waktu dia katakan bahwa inilah ibu kalian, disitulah murid-muridnya menghargai dan masuk ke rumah Maria. Itu sangat ada di situ. Dia menghormati yang namanya ibunya. Tidak ada Tuhan Yesus itu tidak menghargai ibunya ketika dia disalib dan ibunya menangis. Dia katakan, hei murid-murid, inilah ibumu. Mereka semua mengakui bahwa dia juga adalah termasuk seorang ibu dari mereka. Itu moralitas. Nggak seperti Nabi kau. Suruh kawin hanya sampai 4 kepada umat-umatnya. Dia kawin sampai 9. Tidak pernah yang namanya bayar mahar. Tidak ada. Apa yang dikatakan dia kepada yang namanya moralitas dia kepada Zainab. Ketika waktu dia mau mendapatkan Zainab. Telah aku kawinkan kau, Muhammad dengan Zainab.
Supaya tidak ada orang. Al-Ahzab 37, kau buka di situ. Itu moralnya apa? Tidak ada. Makanya kutanya lagi nih, tadi kau nggak jawab tentang air mani ini. Sekarang, kutanya lagi nih, doa saat air mani. Sekarang ada lagi di kitab Qurratul Uyun ini. Istri harus mencapai puncak kenikmatan. Ya, jadi ini, senangkan istri-istrimu nih, tentang yang namanya moral seks aja nih. Ya, tentang farjahannya dia harus, pokoknya mulai senang ini. Ini moral saat waktu kita mengikuti pesantren, teman-teman. Ini kitab Qurratul Uyun ini diajarkan di pesantren-pesantren. Nih, Nabi kau ketika waktu dia kawin dengan 9 bininya, nih 9 bininya mengakui nggak bahwa dia puas sama Nabi? Tadi kau belum jawab, ini pertanyaan kedua lagi. Istrinya puas nggak dengan Nabi? Moral nabimu ketika waktu memuaskan istri-istrinya ada atau tidak? Ini dalam rumah tanggamu dulu. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain tentang moral nabimu dalam keluarga. Ngerti nggak kau? Kawin banyak-banyak nggak punya moral. Oke, kita ya. Ini yang ketiga teman-temannya saya ya. Robert Lele tuh warna mukanya merah. Ya, membahas aktivitas seksual pria perkasa yang membahagiakan istri-istrinya. Seolah-olah Robert Lele ini malu punya Tuhan yang punya penis tapi tidak berfungsi, tapi diperlihatkan ketika digantung. 1 hari 1 malaman. Ya, saya nggak ngerti apakah karena dia malu punya Tuhan yang punya kekuatan 100% Tuhan dan punya gelar raja di atas segala raja termasuk raja seks, dia kena mental. Loh, kok ngurusin aktivitas seksual Nabi saya? Kan dia nih sama istri-istrinya, bukan sama pesundal-pesundal diciumin kakinya sama pesundal. Robert Lele, yang gua bingung itu adalah Tuhan lu yang membebaskan pesundal dan berkata kalau orang itu berdosa boleh melempari perempuan itu, tapi Tuhan lu nggak ikut ngelempar, artinya Tuhan lu termasuk yang berdosa. Robert Lele, makanya dia mati terkutuk di tiang salib. Nah, lu tadi gimana sih Robert Lele? Kan gua udah tunjukin ayatnya. Kalau lu dibilang orang bodoh itu, bahkan di agama lu, kalian mengakui kalau kalian itu botol. Nih, dalilnya ada, kalian tuh botol nih. 1 Korintus pasal 4 nomor 10. Kami botol oleh karena Kristus, karena Tuhan kalian botol. Kok malah nuduh-nuduh kami? Dan kalau kau bilang umat Islam botol, nih kau baca ini National Geography Indonesia. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan, Mokondo. Lu tahu diri lah. Dulu orang Eropa itu nggak tahu mandi. Lu bilang ajaran cebok. Tuhan lu ngajarin pakai sekop. Lu nggak tahu lu itu. Ya, nanti gue tunjukin kalau Tuhan lu ngajarin cebok nggak cebok sih, tapi cuman timbun pakai sekop. Nah, bahkan lu bilang apa? Tuhan lu mencintai ibunya. Lele, jawab nih. Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lu tanya air mani orang sama gua, kan itu artinya lu kayaknya kelainan seksual deh. Artinya lu punya kelainan seksual. Kalau lu mau lihat moralitas orang-orang yang seagama dengan lu, buka pakai data. Nggak ada Vatikan ngurusin pesantren. Nggak ada PBB ngurusin pesantren. PBB ini skalanya internasional, berarti kebanyakan dari agama lu yang moralnya bobrok. PBB kecampatikan terkait pelocohan SKS. Kenapa? Karena Tuhan lu ngajaran tutorial selingkuh, Amsal pasal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi, suamiku tidak di rumah cerot. Itu baru moralitas Tuhan lu ngajarin langsung. Kalau itu buku Qurratul Ayun adalah buku fikih bagaimana kami menghargai hubungan seksual. Lah lu mah nggak ada aturan, Robert Lele. Agama lu nggak ada aturan, nggak bermoral. Nah, bahkan di agama lu sendiri ada 796 bayi diam-diam dibuang di septic tank oleh biarawati di Irlandia. Gara-gara ayat apa ini? Karena anaknya si Daud itu ditulahi Tuhan karena anak hasil perjinahan. Agama lu nggak bermoral, Robert Lele. Dan lu lihat nih, 200.000 anak-anak jadi korban pelocohan. Lu tadi ngomong doang, berapa jumlahnya nggak bisa Ustadz kami mengalahkan kehebatan pastor lu dalam melobangi bool anak kecil. Dulu lihat lagi ini datanya.
datanya nih, bahkan lu lihat nih, 4.800 anak Portugal menjadi korban. Ini merata, gue banyak data ya, nanti gue tunjukin. 200.000 anak jadi korban. Artinya secara moralitas baik Tuhan dan pengikutnya sama-sama bobrok. Yang pertama tadi, anak kecil dijadikan tumbal karena kelakuan nenek moyang Tuhan lu. Itu namanya rasis. Nenek moyang Tuhan lu yang bersundal dengan bini orang, tapi anaknya yang ditumbalin. Ini agama-agama tumbal, gak ada moralnya sama sekali. Lu dari tadi terbukti gak bermoral dengan iri dengan aktivitas seseorang, yaitu aktivitas seksual. Seolah-olah gua takutnya adalah lu iri dengan kemampuan seksual Nabi gua, karena Tuhan lu tidak berfungsi. Tuhan lu deket-deket sama pesundal. Bayangkan, Robert Lele, teman Tuhan lu siapa? Pesundal Lipa. Robert Lele, Tuhan kok temenan sama sundal, sama tukang cukai, muridnya idiot, tai. Lu bilang tadi kalian disuruh belajar. Enggak, Robert Lele, lu disuruh dalam 1 Yohanes pasal kedua nomor 27, tidak boleh diajarin orang baca ayatnya, Robert Lele. Lu kenapa, bre? Gua tanya sama lu sekali lagi tentang 1 Petrus, pertanyaan gua nggak dijawab dari tadi. Gua tanya sekali lagi, penekanan nih. Kalau seandainya lu sebagai budak sekeluarga, berdasarkan ayat ini, boleh nggak lu melawan kalau bo'o lu mau dikejar sama majikan lu? Itu jawaban gua. Atau lu pasrah tapi terela dan menikmati bo'o lu, ya kan? Karena apa? Memang Tuhan lu ajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu, karena Tuhan lu itu berpihak kepada orang-orang jahat. Makanya dia berkata, aku datang untuk para pendosa. Makanya pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga, Robert Lele. Nah, Ya, ini udah ketiga kali teman-teman ya. sabar, muka 4 kali layu lagi. ya. Iya, mau kondo. 4 kali lagi muka layu, sabar. Tenang ya, dari tadi saya sudah menjawab. Ya. Kalau kita itu kau tanya kan, sekali lagi ku jawab pertanyaanmu nih, ya. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kami diberikan kemampuan untuk cerdik, bukan untuk pasrah saja, tetapi dengan kasih yang tulus. Ya, jadi itu jawabannya. Terkait dengan pesundal, dia suruh apa? Yohanes 8 ayat 1, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terkait dengan Amsal yang tadi kau katakan, ini Amsal 7 ayat 18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Jawabannya ada di ayat ke-25. 22 nih. Maka tibalah orang muda lembu itu, ya, dia merayu, meraba-raba. Nih 25-nya. Janganlah kamu mengikuti ke jalan perempuan-perempuan dan yang menyesatkan itu. Supaya kamu jangan tersesat. Nih dengarkan. Kami menjawab, tetapi kau tidak pernah yang namanya menjawab pertanyaan saya. Ajaran nabimu hanya tentang selangkangan. Ajaran nabimu tentang Qurratul Uyun ini, ku tanya aja, tadi simpel-simpel pertanyaanku. Terkait dengan istrinya yang kau bisa mengandalkan apa lagi kalau bukan ajaran ini? Ini ajaran Qurratul Uyun terkait dengan doa air mani keluar ini. Ku tanya, ini adab nabimu kepada 9 istrinya, kau jawabnya apa? Apakah dia cerotnya sekali? Ini tentang adab, ini moralitas Nabi lu kepada istri-istrinya dulu. Gak usah keluar jauh-jauh dulu. Kau ngomong tentang bangsa ini, itu tentang perbuatan. Ini tentang nabimu dulu. Kau gak usah ngomong ada suatu aturan. Contohnya nih, kalau ada orang yang melanggar lalu lintas gak pakai helm, yang salah orangnya bukan aturannya. Ini nabimu yang buat aturan. Dia kawin dengan 9 perempuan. Tapi kira-kira moralitasnya seperti apa ketika waktu dia cerot? 9-9-nya dicerot 1 kali atau tidak? Dicerot sekali, cerot. Ya Allah, gitu kan. Sekali lagi, doa lagi. Gitu. Apa gimana? Gak usah kita ngomong yang terlalu jauh. Kita ngomong tentang suatu hal yang moralitas kepada rumah tangga dulu. Ini Nabi lu punya 9 bini. Air maninya dipakai untuk 9 kali, atau dia hanya cerot sekali sambil VCS, terus 5-5-nya 9-9-nya itu dilihat nih. Nah ini kan ada 9 nih, dia hanya dilihat sekali, mereka jadi semuanya nonton gitu kan, ada gambar ditonton sekali cerot keluar, tapi kan harus masuk ke dalam. Makanya aku tanya kau,
Dia cerotnya kepada 9 bininya. Ini adabnya, moralitasnya kepada yang namanya istrinya. Cerot satu-satu atau cerot sebagian, ditetes-tetes sedikit. Coba kau tanyakan dulu moralitas. Arti moralitas ini yang diajarkan kepada para santri. Ingat, ini kan para santrimu, nanti kan para santri ini nggak sampai 9 loh. Mereka hanya sampai 4, karena nabimu mengajarkan hanya sampai 4 kan. Ini supaya moralitasnya ketika nanti mereka cerot kepada istrinya, ada 1, 2, 3, 4. Ada cerot kepada 1, nanti baru cerot lagi karena menggilirnya dalam sekali waktu kan. Nih, segala puji bagi Allah ya yang menciptakan manusia lewat air mani. Dia cerotnya bagi-bagi atau enggak, atau tetes demi tetes. Kau Kak, ini jangan bingung-bingung kau ini. Makanya aku tanya juga tentang puncak kenikmatan. Istri harus puas nih. Senangkan istri-istri sesungguhnya itu adalah kesenangan pada kemaluan. Jadi pada farjaha. Makanya aku tanya kau sekali lagi. Bagaimana cara memuaskan 9 bininya ini? Itu pertanyaan yang mudah. Dia cerotnya sekali tetes bagi-bagi atau cerot ke dalam. Tolong dipahami ya teman-teman. Ini ajaran untuk para santri ketika waktu mereka sudah mendapatkan yang namanya akil balik. Sudah ada yang namanya mens. Ya, jadi mereka ini mau diajarkan, tolonglah kasih tahu Rifat. Ini aturan di dalam agamamu. Supaya waktu cerot ini mereka tahu kepada 4 istri sekaligus atau 1 cerot. Mau keluar, doa dulu, cerot lagi. Ini kan doanya mau keluar sekali. Tolonglah diajarkan. Gak usah lari-lari jauh dulu. Gak usah tentang bangsa dan negara. Tentang moralitas kepada keluarga dulu. Kita butuh jawaban. Tolonglah ini para santri. Oke, ini yang kelima teman-teman ya. Kita lebih dalam lagi mengupas tuntas ya moralitas Tuhan ya. Gue bingung Robert Lele. Ketika ada laki-laki menggauli istrinya, letak tidak bermoralnya di mana? Apalagi ketika dia memuaskan istrinya. Apa lu iri? Kan gue udah tekankan tadi, mentang-mentang Tuhan lu yang pernah memperlihatkan alat vitalnya waktu digantung, itu tidak mampu dipakai. Apa lu keder, malu? Gue tanya, aspek moralnya yang menyalahi aturan di mana ketika seorang suami memuaskan istri? Yang kurang ajar itu Robert Lele, ini baru kurang ajar nih. Nih, ini nggak bermoral banget nih. Ada Tuhan justru menghabisi nyawa orang yang tidak mau cerotkan maninya ke vagina kakaknya. Tuhan lu nggak terima. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia ini. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu cerot, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan, ini asal kata dari onani nih ya. Ini ayat onani nih teman-teman ya. Tahu bahwa bukan ia yang punya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya cerot. Ia membiarkan maninya cerot terbuang supaya ia jangan memberi keturunan pada kakaknya. Tapi anehnya Tuhan lu yang gak bermoral malah marah. Nah, kalau Nabi gua memberikan kepuasan kepada istrinya, letak moral rusaknya di mana? Orang hubungan seksual dengan bininya kok. Lah ini Tuhan lu ikut campur dalam pengecerotan Onan. Si Onan ini dia nggak mau kasih cerot maninya ke dalam vagina kakaknya. Tuhan lu marah Robert karena dia mungkin nggak bisa ngecerot, jadi iri mungkin. Yang gua nggak habis pikir ini, kenapa menggauli istri dan memuaskan istri dan mengatur hubungan seksual dikatakan melanggar moralitas? Tema kita kan moralitas Nabi. Apa masalahnya kalau memuaskan istri Robert Lele karena lu nggak mampu memuaskan istri lu? Atau lu nggak, emang lu impoten kali ya kayak Tuhan lu? Nah, tetapi di sini Tuhan lu ketika Onan tidak mau cerotkan maninya ke vagina istri bini kakaknya, Tuhan lu marah. Dibun-bunlah si Onan. Ini bukti Tuhan lu pengen cerot mani ke dalam vagina perempuan lain. Inilah permanian. Makanya ayat ini disebut dengan ayat onani, cerot. Makanya ini moral Tuhan lu.
Dan belum lagi kalau Tuhan lu ngamuk buka celana dalam orang lain. Nahum pasal 3 ayat 5. Apa-apa itu sukanya nelanjangin orang. Lu baca Hosea pasal 1 nomor 2. Bahkan Tuhan lu memerintahkan nabinya untuk memperanakkan anak-anak sundal robet lele. Ini baru tak bermoral. Coba gue tanya sama lu, jawab dengan jujur. Apakah melanggar moralitas ketika hubungan seksual diatur dan memuaskan istri itu? Apakah melanggar moralitas? Pertanyaan gue. Sekarang gue tanya sama lu, apakah baik kalau ikut campur dalam hubungan seksual orang lain dengan sampai membun-bun orang yang tidak mau ngecrotin maninya ke dalam vagina kakaknya? Ini baru tidak bermoral. Tuhan kok masalah orang gak mau ngecrot mani kok malah marah dibun-bun si onani. Inilah yang disebut ayat onani. Muka lu tuh kayaknya sering gitu. Nah, mari kita lihat pengecrotan ini saudara yang berimplikasi kepada seluruh umat Kristen di sepanjang dunia. Lihat, satu PBB. Ini mana? Coba tunjukin PBB ngebahas tentang pondok pesantren. Data mana? Jangan pura-pura nggak lihat lu, muka lu udah merah. Ini lu lihat nih ya, 200 anak jadi korban tusbol. Lu pikir 200 anak ini sedikit robet lele? Itu orang semua robet lele. Lu baca lagi 4.800 anak ada nggak di ponpes begini? Ini gara-gara kitab lu yang ngecrot. Tuhan nggak mau. Tuhan menghabisi nyawa orang nggak ngecrot mani pada vagina kakaknya. Dan bahkan di agama lu robet lele, ini BBC lo, pastor-pastor di Jerman locokkan ribuan anak. Ada nggak pondok pesantren korbannya ribuan selama puluhan tahun? Ini doyan atau memang ajaran robet lele? Ini bukan doyan tapi ajaran. Karena apa? Kalau nggak ngecrot mani dibun-bun tuh Tuhan. 7 kasus pelocohan SKS terbesar di gereja Katolik. Mari kita baca robet lele. Ini implikasi nih, moralitas Tuhan berimplikasi kepada moralitas jemaat kayak lu ya. Di Australia robet lele jangan pura-pura nggak ini lu. Lihat di sini ya. Gereja Katolik Roma mencatat ada 620 kasus. Aduh, robot ngecrot nih. Amerika Serikat ribuan anak-anak lebih dari 70 tahun kena cerot duburnya. Irlandia ini banyak nih. Aduh, parah ini cerot ya. Ini ajaran permanian ini teman-teman. Kalau kitab Qurratul Ayun itu khusus untuk orang yang memang sudah balik. Kalau kitab lu di banned. Justru banyak kitab lu di banned karena tidak bisa dibaca sama anak kecil juga. Ratusan pastor di aslocokan ribuan anak cerot. Agama apaan ini bre menghasilkan predator? Ribuan korban sejak tahun 1950 skandal gereja Katolik Australia hebohkan dunia. Robet lele, panas, kuping ya. Itu namanya ajaran permanian robet lele diimplikasikan oleh diam nek pengikutnya. Tenang nek Ya. Tenang Cerot. nek. Tenang nek. Giliran saya nek. Tenang nek. Santai nek ya. Giliran saya, kau diam. Kalau ngomong tentang yang namanya moralitas itu dari dalam dulu nek ya. Jadi kau harus tahu nabimu lakukan apa, moralnya kepada istri-istrinya dulu. Apa yang dilakukan Nabi lu kepada moralnya kepada istri-istrinya. Ketika waktu Nabi lu yang namanya mengibahkan, ini kau lihat tadi sudah kucontohkan Nabi kau ini lebih daripada apa ini ya. Ketika ada istrinya, ini moralitas Nabi lu dimulai itu dari hubungan dulu. Ya, ini hubungan Nabi lu dengan istri-istrinya dulu. Gak usah kau lari jauh-jauh dulu, ku bilang. Ya. Kaulah binti hakim, ini hibah diri. Ya, kemudian langsung turun ayat, turji'u man tasya'u minuna, engkau boleh menggauli siapapun yang dikehendaki. Dari moralnya saja dalam keluarganya, kemudian Aisyah bilang apa? Tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali mempercepat hasrat Anda. Gak usah kita ngomong yang lain dulu. Segala sesuatu yang kau sampaikan itu tidak ada hubungannya dengan moralitas Tuhan kami. Kau buktikan bahwa Tuhan kami mengajarkan yang namanya kau sampaikan tadi. Segala sesuatu yang ada dalam perjanjian lama itu merupakan hal yang namanya sejarah bangsa Israel dan nubuatan para nabi. Tuhan kami hanya mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Dan kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tidak ada, kau buktikan salah satu yang namanya Tuhan kami itu mengajarkan untuk berbuat dosa. Atau kau tunjukkan deh di mana dosa Tuhan kami. Tidak ada. Tetapi kalau Nabi kau ketika waktu dia berbuat dosa, ya
turun ayat. Ketika ada perempuan yang, Nabi, aku rahimku bergetar. Ini kan dia rahimnya bergetar nih, bibinya Nabi nih, Khawlah binti Hakim. Terus tiba-tiba turun ayat. Kalau Nabimu langsung turun ayat loh. Ini Nabi macam apa ini kalau orang yang serahkan diri langsung? Al-Azab 51 ini jelas. Turji'u man tasya'u minna, engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki. Kemudian Aisyah bilang, ini adabnya, ya moralnya Nabimu ini di mana ketika Aisyah sudah berkata, aku berkata kepadamu, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali mempercepat hasrat Anda. Kepada bini aja, bini nggak percaya bahwa lu Nabi. Kok lu hanya bisa keluarkan ayat? Pas waktu ada yang turun, ada yang datang, Nabi turun ayat, guys. Ketika Nabi bersalah, kayak tiba-tiba, kalau tentang Daud, itu Tuhan menghukum supaya jangan sampai ada kejadian seperti itu. Tetap Tuhan menyayangi dia dengan yang namanya tidak membenarkan anaknya itu hasil dari persinahan. Jadi bukan berarti bahwa Tuhan menentukan jalannya. Bukan seperti Nabi kau. Dia waktu tentang yang namanya begitu waktu orang hibah, turun ayat. Kok Tuhan hanya mikirkan tentang yang namanya selangkah Nabimu aja, lato-latonya? Hanya kalau mau berdiri, kok tiba-tiba Tuhan hanya memperhatikan itu Allahmu? Kok Allahmu hanya memperhatikan kalau Nabimu tentang yang namanya hasrat? Aisyah loh yang ngomong, ini Aisyah. Kok kalau tentang hal-hal hasrat Nabimu, itu kok tiba-tiba langsung cepat turun ayat, kata Aisyah ini? Ini Aisyah sendiri, istri Nabi yang berumur waktu saat itu. Ini Aisyah masih bocil loh. Aisyah ini waktu dikawini itu umur 9 tahun loh. Waktu digauli umur 9 tahun ini. Tapi dia punya otak yang cukup bagus seperti yang kalian bilang. Dia sudah sadar, ya Allah, ini kok bisa kalau ada apa-apa kok tiba-tiba langsung turun ayat. Hei. Dan Aisyah itu apakah dia puas? Makanya ketika ada hal seperti ini, kutanya sekali lagi, apakah Nabimu memuaskan Aisyah dan istri-istrinya yang lain yang ada 9 orang itu? Gak usah kau ngomong terlalu jauh. Ini hanya tentang yang namanya moralitas Nabimu dalam keluarga dulu. Aisyah saja sudah mengatakan nih. Makanya ketika waktu Qurratul Uyun ini, astaga, disampaikan, ini mana? Yang namanya mana? Nih, kutanya sekali lagi. Waktu dia cerot, ini semuanya dikeluarkan satu persatu atau bagaimana? Karena ini setiap kali cerot ada doanya. Ya Allah, aku pengen keluar. Satu lagi. Wah. Satu lagi. Gitu kan. Itu yang kutanya. Itu dulu. Kau nggak jawab dari tadi. Satu-satu atau sekaligus. Oke, ini yang keberapa? Ke-6 apa ke-5 tadi nih? Ke-6 ya? Kelima. Oke, 5 ya. Teman-teman, dari tadi gue bingung, Lele, jawab dong. Di mana melanggar moralitas ketika seorang suami menggauli istrinya dan kemudian memuaskan istrinya? Gue tanya, aspek moralnya melanggar di mana? Yang kurang ajar itu adalah seorang Tuhan yang menghabisi nyawa seorang manusia yang tidak mau ngecrot maninya ke dalam vagina kakaknya. Ini baru nggak ada otak, ini Tuhan. Nah, yang lebih parahnya, lu bilang apa tadi? Kalau Nabi gua dipuaskan hasratnya, nih gua bantah lu. Iya, lu jangan ganggu, lu kejang banget, jangan gitu ganggu. Gua tadi nggak ganggu lu. Nih, lu dengarkan Sayyidah Aisyah ini, hadis ini sahih ya. Apa kata Sayyidah Aisyah terkait suaminya yang lu fitnah nih? Salah seorang di antara mereka berkata bersama Aisyah, tanyakan kepadanya tentang hukum mencium bagi orang yang berpuasa nih. Janganlah kamu berkata kotor di hadapan Ummul Mukminin. Lalu Aisyah berkata, nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya sedang beliau dalam keadaan berpuasa dan mencium istrinya sedang beliau dalam keadaan berpuasa, dan beliau merupakan orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya di antara kalian. Trot. Inilah kemuliaan Nabi gua. Nabi gua bukan kayak Tuhan lu, temen nama pesundal, ngakunya nggak punya nafsu tapi dicium sama pesundal, dan bahkan mengambilkan istri untuk nenek moyangnya. Dan lu nggak jawab ini. Ngapain Robert Lele, lu ngomong apa nggak kedengeran? Lihat Robert Lele,
Lu bilang apa tadi? Tuhan lu menghukum siapa? Menghukum Daud. Daud yang nenek moyang Tuhan lu nggak dihukum, Robert Lele. Yang dihukum itu anak hasil perjinahannya. Lu baca bebek Robert Lele. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Ini Tuhan lu memanjakan kemaluan Nabi yang adalah nenek moyang Tuhan lu dengan cara apa? Mengambilkan bini-bini orang, Robert Lele. Bahkan kalau kurang bisa tambah lagi. Nih, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu, cerot. Dan aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya Robert Lele itu belum cukup, tentu ku tambah lagi, cerot. Inilah yang disebut definisi Tuhan memuaskan penis nabinya. Kalau nabi gua, beliau diizinkan menikahi siapa yang beliau sukai, tapi coba lihat, apakah beliau ada seperti nabi lu ngambil bini orang? Nggak ada. Seperti nenek moyang Tuhan lu nidurin mantu, nggak ada. Melainkan itu adalah fitnah kalian. Sayyidah Aisyah yang lu katakan tadi, lu tanya Sayyidah Aisyah bahkan mengatakan suaminya paling bisa menahan hawa nafsu. Yang nggak bermoral itu Tuhan lu. Ketika orang nggak mau menghamili kakaknya, bini kakaknya nggak mau nih. Ini permanian ini ya. Ini gue tanya sama lu. Tuhan lu, ada orang lagi cerot-cerotan di kamar. Penisnya nembak, maninya keluar, dibuang di luar, nggak dimasukin ke vagina. Tuhan lu ikut campur, bre. Dia marah, bre. Dibun-bun itu onan, bre. Itu Tuhan bermoral sampai ngintipin orang lagi berhubungan sekidi papap. Tuh Tuhan bermoral nggak Tuhan lu? Sampai dia bun-bun orang yang lagi cerot. Ini Tuhan bermoral nggak, Robert Lele? Gue tanya sama lu, Robert Lele. Kalau lu nggak mau menghamili bini kakak lu, Tuhan menghabisi nyawa lu, Tuhan lu bermoral apa enggak? Gue tanya sekali lagi nih. Masa Tuhan lu ikut campur dalam percerotan orang? Udahlah, lu ingin ikut campur dalam aktivitas seksual orang lain, lu tanya bagaimana kepuasan istri-istri Rasul gua? Emang agak lain kalian ini ya. Hanya membahas bagaimana kualitas seksual orang lain. Sementara Tuhan lu menghabisi nyawa onan yang tidak mau memasukkan spermanya alias mani cerotnya ke dalam vagina orang lain. Tuhan lu habisi. Gue tanya, dibun-bun sama Tuhan, Robert Lele. Itu bermoral nggak Tuhan ikut campur dalam pencerotan orang? Dan yang lebih keji lagi, Robert Lele, selain mengambil bini orang, Robert Lele, Tuhan lu buka celana dalam orang. Waduh, Robert Lele, ini kok Tuhan kayak gini loh. Ini kok gini Tuhanmu, kok gini, kok doyannya lihat kelamin orang toh. Nih, Nahum pasal 3 ayat 5. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan, Robert Lele. Baca amin, haleluya, Robert Lele. Semesta alam, aku akan mengangkat ujung kainmu. Cerot. Ujung kain, Robert Lele. Lu kebayang gak perempuan pakai daster, kainnya diangkat sampai ke muka, ketutupan itu muka, dan akan memperlihatkan apa, Robert Lele? Auratmu. Tuhan lihat bulu, Robert Lele. Kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan. Tuhan lu mamer-mamerin kelamin orang, Robert Lele. Tuhan lu memang doyan banget lihat kelamin orang. Sampai lu kebayang gak ada cewek nih, perempuan nih, diangkat sama Tuhan lu, roknya sampai ke muka, dilihatin sodok-sodok kelaminnya ke orang-orang. Sabar, tuh. Nek. Gak bermoral. Sabar. Gak bermoral. Giliranku, Nek. Ya, Santai, kan, Nek. Santai. Giliran ada waktunya, Nek. Ya, ada waktunya. Semua kan punya waktunya, ya kan, Nek? Jadi nenek jangan kejang-kejang dong. Ya. Terkait dengan tadi, sudah saya bilang, ya. Ini Daud itu bertobat ketika Daud mengakui dosanya. Makanya anaknya itu mati. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sebenarnya Daud mati. Beda dengan nabimu. Kalau nabimu berbuat dosa, ya ketika kawin dengan yang namanya Maria Kiptia, itu At-Tahrim 1-5, nabimu malah turun ayat. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Nabimu langsung turunkan ayat. Ya,
Apa yang kalian lakukan itu hanya mikir tentang selangkangan Nabi aja. Semua yang ada, kalau bukan di Al-Quranmu, itu hanya tentang yang namanya selangkangan Nabimu saja. Tidak ada lain. Hanya ngurus tentang rumah tangga Nabi. Kau dari awal Al-Quranmu itu hanya ngomong tentang Muhammad punya yang namanya kawin. Muhammad ngomong tentang yang namanya segala sesuatu. Contohnya nih, kalau dia mau kawin, turun ayat. Jadi kalau hal-hal seperti itu sudah biasa bagi kalian untuk mendengar. Makanya kalian itu nggak boleh tahu artinya. Kalau kalian tahu, wah bubar semua. Nggak ada lagi yang percaya. Kok ini kita belajar hanya tentang rumah tangga orang? Iya. Memang itu kenyataannya. Ya, segala sesuatu nih kita buka ya. Ada yang ada dalam Alkitab. Ini dalam 2 Timotius ayat 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Jadi segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Alkitab ini tidak ada yang bertentangan dengan yang namanya hukum dimanapun di dunia ini. Alkitab ini tidak ada di bawah kolong langit ini yang bertentangan dengan Alkitab kami. Makanya kalau kau bilang bahwa mana ada cerot-cerot, tidak pernah ada. Tapi yang kusampaikan tadi itu merupakan sumber terpercaya. Kau hanya memfitnah saja, tidak ada yang kau katakan itu benar. Kau memfitnah bahwa Daud tentang seperti ini, tidak pernah ada. Mana Injil kami yang namanya untuk mengajarkan suatu hal tentang cerot, kawin sama sundal, apa tidak ada. Kau hanya bisa memfitnah. Beda dengan yang kukatakan tadi. Nih, contohnya nih, Al-Azab 51. Ini kan kalau bukan tentang yang hanya tentang nabimu apa coba? Al-Azab 51 ini. Turji'u man tasya'u minuna. Engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan juga menggauli siapapun. Siapapun. Kalau tentang siapapun yang nabimu mau kawin, boleh. Tidak ada Allah melarang. Tidak pernah Allah Muhammad itu mengatakan seperti yang Daud katakan tadi. Aku telah berdosa. Tidak ada. Dia waktu ada yang mau datang kawin, kawin saja. Beda dengan yang dikatakan nih. Supaya apa yang kau ketahui bahwa Daud itu berdosa dan dia mengakui dosanya. Beda dengan nabimu. Nabimu pernah nggak mengakui bahwa saya ini telah berdosa? Tidak pernah ada. Makanya kutanya kau tadi. Terkait ini moralitas nabimu terhadap istri-istrinya. Ini istri-istrinya. Itu gimana cara cerotnya? Ku hanya tanya itu aja. Saya ini nggak lari karena kau nggak menjawab. Doa saat air mani keluar ini kepada 9 istrinya karena dia menggilir istrinya dalam satu malam. Kau memahami nggak sih? Ini tentang adab kepada istri. Ini tentang moral kepada istrinya. Nih kau lihat nih. Ya. Istri-istrinya ini. Kutanya kau ini ada 9 istri. Sekali lagi ya kau mengerti pertanyaannya ya. Ada 9 bini. Ini ada doa untuk keluar air mani. Sekali lagi ya doa untuk keluar air mani. Nah dia keluarnya sekali. Cerot 1 kali. Doa untuk air mani. Ya Allah ini gini. Cerot gitu kan. Celup lagi. Cerot lagi. 1 lagi. Atau dipasang semuanya sekalian. Ditonton aja. Cek. Keluar, yo, keluar gitu kan. Ini kutanya kau belum jawab dari tadi. Kau nggak menjawab bagaimana supaya para pesantren ini tahu. Pesantren ini tahu. Kalau dia punya 4 bini. Tolonglah kau jelaskan. Nggak usah yang lari-lari. Itu aja. Oke, ini jawab yang dong. Dari tadi loh, dari pertama loh ini. Ya. Pertanyaan lu itu kan gue udah jawab. Lu mempertanyakan aktivitas seksual, padahal di situ lu yang baca bahwa itu adab kepada istri, memuaskan istri. Masalahnya apa? Di mana aspek moralitasnya yang terganggu? Yang gua tanya justru nih, Tuhan lu ngapain ikut campur dalam pecerotan orang? Tuhan lu, nah yang paling biadabnya lagi Robert Lele, belum semua data-data gua keluar Robert Lele. Lu lihat ayat ini ya, selain Tuhan lu buka celana dalam orang, nih Tuhan lu berdosa nih. Saat 2
Korintus pasal 5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Tuhan lu dijadikan dosa, bukan berdosa. Malah dia adalah dosa itu sendiri. Nah, bahkan Tuhan lu mengurus untuk wanita-wanita perawan. Dan lu baca di Bilangan pasal 31 nih, Tuhan Bapak nih. Gua nggak tahu pada waktu itu Tuhan Bapak udah punya penis atau enggak. Kenapa lu gitu, Robert Lele? Kena mental nih. Perhatikan sini Robert Lele. Maka sekarang bun-bunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bun-bun. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh alias masih rapat, Robert Lele, orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh yang masih rapat, harus kamu biarkan hidup bagimu. Tuhan bagi-bagi perawan, Robert Lele. Dan ternyata gua pikir ini Tuhan cuman ngasih perawan doang. Ternyata dia minta upeti perawan juga, Robert Lele. Tuhan macam apa ini, Robert Lele? Nabi gua meniduri istri-istrinya, moral mana yang rusak? Tuhan lu malah ngambilin perawan buat Bani Israel dan buat dirinya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Dari tadi lu nggak jawab, lu bilang si Daudnya bertobat. Yang gua tanya, berarti kalau memang Daudnya bertobat, berarti lu akui bahwa ketika Tuhan lu ngambilin bini orang buat Daud itu adalah perbuatan dosa. Akui ya, lu akui ya kalau ketika Tuhan mengambil istri-istri orang dan memberikan kepada Daud itu Tuhan lu sedang berbuat dosa. Akui ya Robert Lele ya. Nah, dan lebih keji lagi, itu baru Tuhan Bapak. Sekarang gimana kalau Tuhan Anak? Nih Tuhan Anak menurut Martin Luther nih. Menurut Sarapan Pagi Biblikal yang dikutip oleh Ibu Rita Wahyu, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan. Meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Wemer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Maria Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perjonian. Makanya dia bebaskan perempuan itu, yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang suci berjoni sebelum meninggoy 3 kali, Robert Lele. Bahkan petinggi gereja Kristen Protestan aja mengakui Tuhan lu berjoni selama 3 kali. Dia kan punya Roh Kudus, berarti dia dapat informasi dari Roh Kudus dong. Kan setiap anak Tuhan kan punya Roh Kudus dalam dirinya. Informasi itu ilham Tuhan, Robert Lele. Nah, ya wajar lah, Tuhan lu kan gak ngajarin kurutol ayun kan, jadi bebas. Nah, lu bilang mana Tuhan kami mengajarkan berzina dan segala macam. Loh, lu gak baca kitab Paulus lu? Lu gak baca kitab Paulus, Robert Lele? Nih ayatnya nih, Robert Lele nih. Lu boleh ngapain aja nih. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Ibumu pun boleh kau sikidi papap, Robert Lele, asalkan berguna buat kau. Segala sesuatu halal bagiku. Itu kata si Paulus. Artinya kau pengikutnya sama, boleh menghalalkan segala cara. Karena kalian pun termasuk boleh berbohong dalam segala hal. Jadi inilah ajaran Kristen ini, teman-teman ya. Tuhannya ngambil bini orang. Setelah diambil bini orang, Daud ngambil bini orang lagi. Gua tanya nih. Tuhan lu kan ngambilin bininya Saul, dikasih kepada Daud. Tahu-tahu kata Tuhan lu, kenapa kamu masih ngambil bini orang? Kalau minta tambahkan bisa kutambahi. Waktu Daud ngambil Betseba, Tuhan lu kenapa kemana dia? Kok nggak tahu dia waktu Tuhan lu si Daud ngambil Betseba? Nah, dan Tuhan lu marah ketika si Daud ngambil si Betseba. Makanya yang dihukum anak hasil jinahnya, tapi nenek moyangnya aman walaupun mati kemudian lah. Tuhan lu juga pernah mati kok. Artinya di sini inilah hukum kasih. Ya, kalau nenek moyang Tuhan, padahal lu baca nih di Imamat pasal 20 nomor 10 ya. Nih, Imamat pasal 20 ini Tuhan lu gak konsisten, Robert Lele, karena ini nenek moyang Tuhan lu. Lu baca Imamat pasal 20 nomor 10 ya. Apa perintah di sini? Lu gak tahu kan ayat Tuhan lu tuh pelin-pelan banget. Nah, dalam ayat 10-nya lu baca di sini ya. Nih. Ya, di ayat 10. Nah, ini gua bacain sama lu nih. Bila seorang laki-laki berjoni dengan bini orang, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pasti keduanya dihukum mati. Sekarang gue tanya, ada nggak Tuhan lu hukum mati Daud? Enggak, malah jadi suami istri Betseba sama Daud. Karena Tuhan lu memiliki perjanjian mereka. Lanjut ya, saya lagi. Mantap. Ya, tenang nih ya. Kau hanya ngutip-ngutip ayat.
Ya, jadi memang di dalam kekristenan itu ya, kami diajarkan untuk supaya cerdas. Ya, makanya dalam Filipi 3 ayat 2 dikatakan, teman-teman semua orang Kristen dan semua membaca, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi kita ini tahu kau ngomong apa, kita tahu kau ini anjing atau apa, atau penjahat atau penyunat-penyunat palsu yang menyunat Alkitab kami, ya. Jadi kami membaca itu mengerti, bukan kami membaca tapi kami tidak tahu. Jadi kami tahu apa itu anjing, apa itu penjahat, apa itu penyunat palsu. Kau pikir kau ngutip-ngutip ayat itu kau mengatakan seperti itu kami percaya? Tidak. Kau ngomong kepada orang-orang yang membenci Paulus aja, ya. Jadi ini, Paulus mengatakan apa? Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Kau jangan asal-asal ngutip yang gak jelas, menghalalkan apanya? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Hei, jangan sesat. Paulus katakan jangan sesat. Hei, jangan sesat. Manusia cabul, yang tukang kawin sama bocil, yang tukang sembah berhala, tukang sembah batu, yang tukang zina, yang tukang kawin dengan banyak bini, banci, pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kau baca ini perkataan Paulus, di mana Paulus menghalalkan aku segalanya. Ya, ini penyembah berhala, bersina, yang tukang sembah batu, apalagi yang tukang kawin sama bocil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kau baca ini. Sejak kapan Paulus menghalalkan dirinya? Hei, iblis. Kau baca ini. Makanya kau harus tahu bahwa membaca kitab kami mengetahui hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Makanya kami mengetahui kau mau tujuannya apa. Kami tahu membedakan mana anjing, mana yang namanya manusia. Ya, tetapi ada satu hal, saya jadi teringat satu lagu. Ya, ketika saya membaca, karena kau tidak menjawab segala sesuatu yang saya tanyakan tadi, saya jadi teringat suatu lagu. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing yang kecil. Tetapi ada satu manusia yang kawin, yang dikatakan mulia, itu kawin dengan anak kecil. Moralitasnya seperti apa? Saya jadi ingat satu lagu ya. Nah ini saya ingin tahu teman-teman. Apakah ini ajaran bermoral ketika ada Nabi yang mengatakan, ya, Aisyah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat ia berumur 9 tahun dan ia digauli 6 tahun pada saat itu, dan ia digauli pada saat umur 9 tahun. Saya jadi teringat ada satu lagu, seanjingnya anjing tidak kawin sama anjing kecil. Tetapi ada orang, ya, ada. Bukan kamu ya. Ada satu orang, ini dari lagunya. Dia kawin sama anak kecil, binatang. Lebih rendah daripada anjing. Ini di dalam kitab kami ya, makanya kami mengetahui ada manusia yang lebih rendah daripada anjing. Sekali lagi saya mengutip ini ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ini loh, terhadap penyunat-penyunat palsu. Wah, ada yang tukang sunat palsu guys, yang membolak-balikan fakta sejarah, yang membolak-balikan ajaran Kristen kami tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Itulah yang namanya anjing-anjing. Penjahat ya, terhadap penjahat, orang-orang pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu yang tukang sunat tapi nggak disunat. Ya, jadi itu teman-teman semua yang dapat saya sampaikan tentang apa yang kau sampaikan tadi. Tidak ada dalam Alkitab kami mengajarkan suatu hal yang bertentangan dengan seluruh dunia. Ajaran kasih di atas segala-galanya. Bahkan di Indonesia pun Perma 1 tahun 2016 itu mengajarkan kasih. Ya, restoratif justice. Duluan dengan kasih dulu. Tidak ada yang namanya hanya tentang kawin. Kau berharap sekali Tuhan kami kawin. No. Sorry ya, kami tidak pernah mengajarin hanya tentang kawin. Kami mengajarkan tentang keselamatan yang kekal. Makanya Tuhan Yesus datang bukan untuk kawin.
kawin dan kawin, apalagi kawin sama bocil. Udah, jangan panas. Ketahuan banget kejangnya. Oke, yang keenam ini teman-teman ya. Dalam ranah psikologi teman-teman bisa menilai ya. Orang tuh kalau udah mulai gimana gitu, itu terguncang teman-teman ya. Mungkin dia terguncang gara-gara Martin Luther tadi sih. Gue juga nggak nyangka Martin Luther pendiri agama Protestan kok segini banget bre. Dia mengatakan Tuhan lu berzina 3 kali lu bre. Ini bahaya banget nih, tokoh agama, pendiri agama lu ya. Lu kan agamanya kan muncul di abad ke-16 ya. Ngatain Tuhan lu berjoni 3 kali. Lu bilang seanjing-anjingnya anjing gak nikah dengan anjing kecil. Berarti nenek moyang Tuhan lu anjing, Ishak. Robert Lele, baca sini mata lu. Ini sefaria.org ya, dokumennya orang Yahudi ya. Dan kehidupan Sarah 127 tahun, jadi Ishak saat usia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah 3 tahun. Berarti nenek moyang Tuhan lu adalah dogi. Robert Lele nenek moyangnya dogi Tuhannya. Waduh, dan parahnya lagi, malah Tuhan lu ngata-ngatain orang lain dogi. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi guguk untuk merujuk bangsa non-Yahudi, yaitu si Robert Lele. Robert Lele dan seluruh umat Oten adalah guguk cihua-hua. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau memang seanjing-anjingnya anjing gak nikah dengan anjing kecil, berarti lu mau bilang nenek moyang Tuhan lu semuanya anjing karena ada halakah menikahi anak usia 3 tahun dengan memasukkan penis ke dalam vaginanya. Meledak 3 tahun bre. Nah, gini loh beda. Gue juga teringat ada sebuah pepatah ya. Seanjing-anjingnya anjing gak akan nyembah anjing. Ya, seanjing-anjingnya anjing gak akan nyembah anjing, Robert Lele. Nah, sementara pernikahan yang lu bilang pernikahan anjing tadi didahului oleh nenek moyang Tuhan lu. Berarti nenek moyang Tuhan lu udah mendahului keanjingan itu. Tapi justru Tuhan lu malah ngata-ngatain nenek moyangnya anjing. Mentang lu bilang Tuhan lu gak nikah dengan anak kecil. Mama Tuhan lu diperawanin sama Tuhan lu. Mama Tuhan lu itu kan usianya masih bocil 12 tahun. Diperawanin sama Tuhan lu. Iya, kan perawan Tuhan lu kan pecah sama perawan mamanya Tuhan lu pecahnya sama anaknya sendiri, Robert Lele. Jangan panas dong. Yang ngatain Tuhan lu berzina 3 kali bukan gue, Martin Luther. Seanjingnya anjing tidak menyembah kepada anjing. Ini kata Martin Luther ya. Martin Luther mengatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Bantah ini kon, bantah. Pertama dengan perempuan di sumur, pantesan dia lepasin perempuan sundul itu karena dia pelakunya ya. Dan kemudian Maria Magdalena yang mencium kakinya. Apaan nih Tuhan kok kayak gini kelakuannya Robert Lele. Temannya aja pesundal, lu kebayang lah. Orang kalau udah satu circle sama pesundal, nggak mungkin nggak pakai itu pesundal. Ya kali lu temenan sama pesundal cuma lu pelototin doang teteknya, nggak mungkin Robert Lele. Atau memang dia nggak bisa ngaceng. Jadi moralitas Tuhan Bapa itu sudah saya bongkar abis-abisan. Pertama, menghabisi anak kecil dan perempuan dalam berperang. Kedua, membuka celana dalam orang lain ketika orang bersalah. Ketiga, mengambil bini orang memberikan kepada nabinya yang adalah nenek moyangnya. Di Imamat pasal 20 nomor 10, siapa yang berzina dengan bini orang dihukum mati. Tapi Tuhan si Robert Lele yang pelin-pelan ini malah membiarkan itu Batseba sama Daud menikah sampai punya anak namanya Salomo. Karena udah ada tumbal. Siapa tumbalnya? Anak hasil perjonian itu. Dan itu yang diikuti oleh Irlandia dengan ditemukannya bayi 796. Karena anak-anak tersebut diduga hasil perjinahan yang tidak dikremasi atau tidak dikubur secara Katolik karena anak hasil perjinahan. Gara-gara ayat ini. Dan bahkan ayat permandian tadi belum lu jawab. Itu Tuhan lu waktu mengurusi Onan yang tidak memasukkan mani ke dalam vagina kakaknya itu, Tuhan lu ngintip. Tuhan lu kok ngurusin banget perkecrotan ini. Ini ayat permanian atau ayat perkecrotan? Belum lagi tutorial skidi papap. Kenapa Tuhan lu ketika sedang mengajarkan orang selalu pakai kelamin dan vagina dan jamah-jamah buah dada? Ini baru vulgar. Dan bahkan gua pun tunjukkan data. Nih, ini bukan gua yang bilang kitab lu tuh porno dan ada isi kekerasan ya. Nih lu baca, Robert Lele. Sini, mata sini Robert Lele, jangan pura-pura nggak tahu. Robert Lele. Mau kondo. Sini, dianggap vulgar dan berisi kekerasan sekolah Amerika Serikat. Haramkan Bible. Robert Lele, ini gimana? Coba gua tanya sama lu, memang di mana satu negara yang pakai hukum kasih? Nggak ada Robert Lele.
Mana berlaku ajaran kasih tampar pipi kiri kasih kanan? Buktinya kalian kabur semua. Belum ditampar aja kalian kabur semua. Tukang tepo. Lah, gue cuman ngasih ajaran di kitab lu. Si Paulus yang bilang segala sesuatu halal bagiku. Kenapa lu yang marah? Gue cuman bacain kitab lu. Mana ya? Di sini dikatakan segala sesuatu halal bagi Paulus. Nah ini, ini. Segala sesuatu halal bagiku termasuk dubur. Oke. Ini Makanya ada gua bilang ayat lu kontradiksi, giliran gak enak gak dipakai. mana. Ini Paulus nih ngata-ngatain. Coba. Bentar. Ku jawab dulu. Yang tanpa ragi tadi itu coba tanpa ragi yang Luther. Coba enggak. Yang tanpa ragi lagi. Sarapan pagi. Bukan tanpa Coba. ragi. Kok tanpa ragi? Sarapan pagi nih. Mana. Rita Wahyu. Rita Wahyu menuliskan, mengutip. Mana. Coba enggak Ya. judulnya ke atas. Itu kan Kata pertanyaan. Judulnya ke atas. Nah, tanggapan terhadap tuduhan apa? Tuduhan seksual. Tanggapan Ya, bantahannya apa? Kepada Yesus. Nah, tuduhan. Martin Luther mengatakan Tuduhan ini, apa? Coba sebentar. Ya. Sebentar. Kasih judulnya supaya aku buka. Tuduhan seksual. Sebentar, tanggapan seksual kepada Yesus. 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 Tenang. Nah, terus lu baca di sini. Ya, lu baca Tenang, di saya sini. jawab. Sekali lagi, Baca yang di sini, ya. tadi Jawab, ya. terkait dengan ini. Terkait sebentar. Yang tadi Ini. gereja Yang mana? Alkitab itu coba. Alkitab yang tadi mana? kau buka situsnya, Alkitab dilarang. Coba Alkitab dilarang. Nih, Sidonius Alkitab. nih. Coba sebentar, dianggap vulgar. Ini. Ini kau mau nipu Udah, orang lewat jawab ya. sini. Oke. Iya, kau jawab Bentar, aku aja. jawab. Ini aku buka situs dulu. Dianggap vulgar apa? Iya. Alkitab dilarang. Nah, Dianggap vulgar dan ini kita di-ban. harus meluruskan. Lurusin. Bentar, aku bukain datanya. Ya, karena kau buka situs, saya buka dulu. Supaya tanpa ragi ini, tanggapan sarapan Antara pagi ini. apa sih? Bentar. Robert Lele. Kita harus meluruskan. Tantrum. Oh, Tuhan lu yang ambil bini orang nggak mampu diluruskan karena emang itu fakta. Tuhan buka celana dalam nggak diluruskan, gitu fakta. Diam, Rifa. Diam. Nggak usah Tuhan ngambil kejam-kejam. bini orang, lurusin dong. Itu Tuhan ngambil bini orang tuh buat memuaskan hasrat Nabi Daud, nenek moyang Tuhannya tuh. Ribka dinikah usia 3 tahun, bantah dong, bantah. Nabimu. Jangan ngomong lain. Anjing. Nabimu. Diam. Ya. Ini terakhir lu ya, lu terakhir nih. Giliranku. Lu juga terakhir kan ini? Lu juga udah terakhir kan? Udah nggak ada lagi kan? Nggak, gua closing. Abis Kok itu lu closing? Lah kan kita enam. Jadi ini ya. Ketujuh gua katanya. Ya udah ulang. Lu berhenti dulu. Diam. Oke. Yaudah. Ini ya, kita lihat tadi seanjingnya anjing. Kalau dia ngambil tentang Sefaria, hanya tentang hayalan-hayalan saja. Hayalan saja. Tapi kalau kita bukain nabinya jelas. Kau ngomong tentang yang buka tadi tentang Sefaria, tidak ada yang mengatakan itu letterlek. Itu pendapat. Tetapi yang kita sampaikan di sini bahwa nabimu kawin dengan Aisyah, itu diikuti oleh yang namanya Shepuji. Ya. Ini makanya moralnya di mana ketika waktu masih diajarkan hal-hal seperti ini. Nikahi bocah 7 tahun, Shepuji diduga tiru Muhammad. Nikah anak usia 6 tahun juga. Hikmahnya apa kawin sama bocil? Moralitasnya apa kawin sama bocil? Apa yang kalian dapatkan dari kawin-kawin sama bocil? Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing. Kau Shepuji, kenapa kau kawin sama bocil? Kau ini manusia atau anjing sih ini? Kau kenapa memilih anak kecil? Kenapa nggak ada pasangan lain? Anjing tidak seperti itu, Shepuji. Kenapa kau lebih memilih anak kecil seperti itu? Anak sekecil itu kenapa kau kawini, Shepuji? Kenapa kau ini tidak punya yang namanya anak perempuan sehingga kau mengorbankan anak itu? Anak itu kenapa? Tujuannya apa? Shepuji. Astaga, ini apa lagi nih? Gara-gara seperti ini.
Ya salah tekan guys, salah. Ulang. Saya puji. Mana saya puji nih? Aduh. Gara-gara ini saya pujinya ngamuk ini. Saya puji. Kenapa harus anak kecil yang kau korbankan? Kenapa bukan yang namanya hal yang benar saya puji? Saya puji. Kutanya kau, apa gunanya kau kawin sama anak bocil? Kau lebih rendah daripada anjing. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing. Tetapi kau yang dikatakan syekh, kenapa memilih anjing bocil? Anjing bocil lagi. Anak kecil yang masih bocil. Tolong saya puji, perhatikan ini ya. Nih, terkait lagi teman-teman semua. Kita belum berhenti, mau berhenti dulu. Ya udah kita. Nih, lihat. Dia mengambil ini tuduhan terhadap Yesus. Nih memang umat Mokondo ini umat bodoh. Orang bertanya di sini, dia ngambilnya dengan yang namanya dia ngomong jadi pernyataan. Ini kebodohan-kebodohan, makanya diajarkan jadi bodoh. Kau membaca di bawah ini ada jawabannya. Ini jawab. Jawab, kau tinggal baca jawabannya, jangan kau ngambil pertanyaannya. Memang kebodohan aja kalian ini. Tinggal dijawab aja, kau baca pertanyaan. Dari tadi kulihat kau ini hanya membaca suatu hal. Sama juga dengan yang namanya Alkitab. Kau tinggal membaca ke bawahnya. Tidak semua di situ yang namanya hanya untuk anak SD. Dan terjemahan dari yang namanya terjemahan King James. Bukan semua terjemahan. Kau ngerti nggak? Ketika kau tadi bilang bahwa Alkitab itu, kau baca berita Indonesia, kau baca ke bawah. Kau yang buka sendiri, kau memendalilkan, kau membuktikan sendiri. Jangan kau ngomong, terus kau hanya baca clickbaitnya. Makanya kalian ini jadi umat bodoh, dungu. Tidak ada yang kalian kita di sini untuk mengajarkan kebenaran. Kalian hanya ngomong tentang fitnah, kebodohan. Ya makanya kalian ini diajarkan untuk jadi apa? Nabimu bersabda kalian ini jadi buta huruf. Tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Bacanya keseluruhan aja nggak ngerti kok. Tinggal kau baca keseluruhan. Jangan kau sama seperti potong ayat Al-Quranmu. Kau baca saja itu secara keseluruhan. Kalau tentang web, itu sudah terjawab ada di bawahnya. Jangan kau tipu-tipu di sini. Kalau Alkitab kami itu adalah sumber kebenaran. Dan kami mau mengajarkan kepada teman-teman semua, baik pun yang muslim, untuk supaya percaya kepada hal yang benar. Jangan kalian percaya lagi kepada orang yang moralitasnya bobrok. Tidak ada gunanya percaya kepada manusia yang bobrok. Paham kalian? Sekali lagi, percaya kepada Tuhan yang benar. Ini terakhir buat kamu ya. Kirain lu mau ngejelasin ngebantah. Ngalah nyuruh baca dia. Gua pikir tidak, Martin Luther tidak berkata seperti itu fitnah. Martin Luther tidak pernah mengatakan itu bohong, dusta. Tidak, Bible tidak pernah di-ban. Gua pikir lu mau ngebela itu. Lah, lu suruh gua baca, kan gua ngasih kepada lu data. Kalau Martin Luther mengatakan Tuhan lu berzina 3 kali, ada nggak bantahannya di situ? Ada nggak pernyataan di Tawahyu kalau Martin Luther tidak pernah berkata seperti itu? Itu bantahan namanya. Nah, faktanya memang Martin Luther mengatakan hal seperti itu. Cuman kan itu dikatakan Tuhan kita nggak gini. Gua minta bantahannya kalau Martin Luther tidak pernah berkata seperti itu. Jeder kok. Lalu lihat ini nih. Lu bilang apa? Loh, ini menurut Newsweek. Lu baca nih. Ini baca nih. Alkitab dilarang di sekolah Texas karena materi seksual eksplisit. Lu bawa buku Kurutola Ayun, itu bukan Al-Quran. Kitab lu porno, bre. Ada vagina di situ ya, ada yang namanya buah dada di situ, ada kelamin sebesar punya keledai di situ. Ini makanya kitab lu tuh dilarang. Nah, apa suruh baca? Gua baca kok. Emang iya dikatakan di situ dilarang kitab lu? Kitab lu yang katanya punya moralitasnya dilarang. Nah, makanya gua tanya sama lu, di mana aspek moral Tuhan lu? Ya, nih dengar baik-baik. Tuhan Bapa ngambilin bini orang buat dipakai sama nenek moyangnya. Tidak dihukum metong, padahal Imamat pasal 20 ayat 10 dihukum mati kalau orang itu berzina dengan bini orang. Tapi Tuhan lu nggak menghukum mati Daud, tapi malah dijadikan suami istri sama Betseba. Apakah karena itu nenek moyang Tuhan lu? Lalu yang ditumbalin siapa? Anak hasil perjoniannya. Nah, dan kemudian Tuhan Bapa membuka celana dalam orang.
tenang, tidak terbantahkan. Robert lele mewe, nangis, marah-marah, ngata-ngatain anjing, padahal yang dikatain anjing sama Tuhan lu kalian semua. Di luar Yahudi adalah dogi. Nah, lu bilang apa? Sefaria itu bukan teks eksplisit. Lah, tentang pernikahan Nabi gua, itu juga bukan di Al-Quran, bre. Tapi juga adalah perkataan orang yang namanya adalah hadis. Dan lu lihat ini. Lu lihat Sefaria ini hantu, Robert lele monyo mokondo. Lu lihat nih, bahkan di sini dikatakan Rashi yang bilang, lu siapa? Lu bukan orang Yahudi. Ini Rashi yang mengatakan dan kehidupan Sarah. Jadi Ishak saat itu berusia 37. Pada saat itu Ribka lahir dan menunggu sampai ia siap menikah 3 tahun mokondo. Ini fakta-faktanya. Lah lu siapa? Nenek moyang Tuhan lu katain dogi. Emang biadab kelakuan moralnya orang Kristen ini, teman-teman. Masa nenek moyang Tuhannya yang menikahi anak usia 3 tahun dikatakan dogi sama dia? Padahal yang dikatain dogi itu dia loh. Nah, yang lu tau nggak? Sebenarnya ini belum klimaks. Ini klimaknya nih. Yang paling binatang lagi adalah Tuhan. Ketika Tuhan ini jadi orang, dia lewat itil perempuan. Gua tanya sama lu, waktu Tuhan lu lewat itil perempuan, dia sadar nggak sebagai Tuhan atau dia kehilangan akal waktu itu sehingga dia nggak lihat ada itil di depan kepalanya? Bayangkan ada Tuhan ngeraba itil, Robert. Lu kebayang gak ada Tuhan megangin itil pas bayi? Kebayang gak lu seandainya Tuhan ini punya kesadaran Tuhan dan dia tahu pas dia keluar vagina di depan mata, bre. Vagina nih cepret. Pret, ada vagina, ada itil di atas kepala. Makanya Tuhan yang kesenggol itil cuman Tuhannya Robert lele. Gak pernah ada Tuhan lain yang kesenggol itil. Ya gue gak tahu kalau ada ya. Satu-satunya Tuhan yang tidak bermoral saking pengennya lewat vagina perempuan itu adalah Tuhan Robert lele. Bahkan itil dijadikan simbol agama. Lu gak tahu kalau simbol agama adalah dari itil. Nih gue tunjukin sama lu nih. Inilah agama yang penuh dengan keitilan, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam agama Kristen itu itil itu menjadi simbol agama. Nih gue kasih kalian data ya. Nah, jadi ntar ya teman-teman ya. Kalian pernah nggak tahu dulu ada simbol kelamin ya? Namanya adalah vulva Luka Yesus. Nah, nih itil guys. Bahkan saking doyannya mereka dengan itil, makanya dari tadi dia ngebahas seksual doang. Karena memang peritilan ini ada nih. Vulva Luka Yesus ya. Nih lu lihat nih simbol itil. Karena Tuhan lu keluar dari kitil, makanya simbol kitil ini menjadi simbol di agama lu. Nih ya, pulpa Luka Yesus ya. Ini baca datanya. Bahkan ini dijadikan sama orang-orang feminis, orang-orang yang suka doyan ini. Dijadikan sebagai apa alasan? Nih, di abad keberapa ini? Ini namanya pulpa. Lu tahu Luka Yesus digambarin kayak kitil gini. Nih, lu nggak asing kan dengan hal ini kan? Tuhan lu keluar dari sini bre. Dan ini adalah Luka Yesus. Bahkan dijadikan ini sebagai buku doa dan dicium-cium. Ini bre, saudaraku, Robert lele. Karena Tuhan keluar dari kitil, maka dulu orang-orang Kristen menjadikan kitil sebagai simbol agama. Ini data gua terbaru, Robert lele. Simbol analogi kelamin menjadi adalah simbol agama. Lu baca ini ya, mungkin lu nggak pernah data ini, lu nggak tahu karena gua baru ketemu data ini. Sekitar sebulan lalu sejumlah media sayap kanan termasuk The Daily ini mengeluarkan tentang Universitas Cambridge mengatakan bahwa Yesus adalah transgender. Ini loh, Yesus adalah transgender. Namun seperti kok ganggu gua lagi. Saya lagi. Aduh, ini agama permanian, perkecrotan, perkitilan ini. Waduh, lengkap sudah. Diam. Diam ya Nek ya. Memang kalau mulutnya yang tukang Vici 5 itu seperti ini aja. Kok tadi saya lihat kayak gini ya? Apakah itu yang kau maksudkan tadi ini? Yang kayak gitu ya, mau kita nggak ada sembah-sembah batu, dan kalau kau ngomong tentang rasis saya nggak percaya pendapatnya, terus kau mau? Hah? Saya itu bukan imam saya. Ngapain saya percaya rasi? Kalau ngomong tentang nabimu, ya, ini tidak ada yang membantah. Kalau saya bukakan dalil ini siapa di dunia ini yang mau membantah? Kalau saya tanya kau bahwa Muhammad mengawini Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya di 9 tahun, siapa ulamamu yang berani membantah? Berarti kau sudah menghujat yang namanya Muhammad. Ya, karena kau Muhammad ini senang ketika waktu menggauli Aisyah di umur 9 tahun. Dulu Muhammad itu merasa bahwa ini hebat sekali.
Ketika kalian membantah tapi tidak punya data terkait dengan hal ini, berapa umur Aisyah itu, tidak ada yang bisa membantah. Makanya aku bilang tadi, ya, seperti yang dikatakan tadi, ini pun data. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak bocil, ya, tidak kawin sama anak anjing yang kecil. Tetapi Sepuji ini melanggar pasal 37 atau 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini biadab. Moral tidak ada. Kenapa kau memilih anak kecil? Ya, kau hanya memikirkan tentang yang rapat-rapat saja. Apakah itu yang diajarkan di agamamu, hanya untuk memikirkan yang rapat-rapat saja? Aduh. Makanya hidup ini mereka berpikir bahwa nanti di surga ada kawin-mawin. Astaga. Hidup ini tidak ada yang namanya berpikir tentang lain. Hanya mereka pikirkan tentang di bawah pusar. Bawa pusar, sikat. Bawa pusar, sikat. Tidak ada lagi, tidak ada kebanggaan yang kalian bayangkan. Makanya teman-teman, ya di sini kita tidak bicara tentang suatu hal yang namanya cari pembenaran. Kita menyampaikan kebenaran buat teman-teman muslim juga. Apapun yang saya sampaikan, saya berharap teman-teman bisa belajar dengan baik. Bisa memahami dengan baik. Bisa mencari tahu dengan baik. Segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, Tuhan mau supaya kita belajar dengan baik. Jangan jadi bodoh. Jangan jadi manusia yang tidak mengerti apa-apa. Belajar dari manusia yang benar. Jangan belajar dari manusia yang buta huruf. Kalau kalian belajar dari manusia buta huruf, ya seperti ini. Tidak pernah yang namanya menunjukkan kebenaran. Di mana orang buta huruf bisa mengajarkan jadi pintar? Mikir nggak kalian? Saya hanya mau supaya bangsa ini menjadi cerdas. Membuat supaya kalian lebih mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau seandainya kalian mengikuti ajaran kasih, maka semua orang akan jadi baik. Semua orang akan yang namanya hidup lebih baik lagi dengan kasih. Bukan dengan tujuan saling membenci. Apa gunanya kau hanya memikirkan tentang kawin, buat banyak anak, terus anak itu disuruh untuk yang namanya berpikir untuk kawin. Banyak itu tidak ada artinya, tetapi kualitasnya teman-teman. Saya mau teman-teman yang sekolah dan berpikir, supaya mulailah untuk membuka pemikiran kita. Apa yang saya sampaikan ini tujuannya untuk supaya teman-teman memahami dan mengerti. Marilah semua yang membaca, mengetahui, dan tahu apa sih yang dimaksudkan dalam hidup kita. Tuhan tuh mau supaya kita hidup lebih baik lagi teman-teman. Jangan teman-teman berpikir bahwa kita ini membenci. Tidak ada tujuannya kami membenci. Kami menyampaikan dengan data dan apapun itu tidak pernah dibantah. Apa tujuannya kalian ngajarin hanya tentang kawin, doa keluar ini, cebo pakai batu. Tetapi tidak pernah diajarkan untuk buang sampah pada tempatnya. Untuk lewat pada depan orang. Harus tunduk menghormati yang lebih tua. Tidak ada. Katanya lengkap. Tetapi Tuhan mengajari kami untuk kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia, sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Kami mengasihi semua umat manusia. Tidak ada siapapun. Dan kalau kalian mau menghina Tuhan kami tidak akan yang namanya menghina. Karena kami tahu, orang yang menghina Tuhan kami ajarannya sudah sangat hina. Ngapain lagi kami menghina manusia yang sudah sangat hina? Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Karena itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar, bukan hayalan saja. Thank you buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya di lain kesempatan kita terus bisa berdebat lagi. Berani Demikian, lagi ya. lu? Berani lagi lu? Temanya ajaran mana yang hayalan? Oke, silakan. Berani. Besok ya, jam berapa? Besok ya. Temanya ajaran mana Jam yang 7. hayalan saja ya. Mantap. Oke. Oke, makasih ya. Data. Besok lagi ya. Siap. Robert Lelek mukanya merah guys. Tep. Kena itil. Udah ya. Kenapa Dadah, bisa Pondok VC 5, Itil. Riva? Riva, ini Udah. Riva, kamu atau bukan?